Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Anggita Firnanda Putri dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Informatika dari kelas 5D dengan NIM 2120202000518. Untuk memenuhi UTS pemrograman jaringan, di sini saya akan mempresentasikan mengenai OSI layer. Langsung saja, pembahasannya yang pertama mengenai pengertian dari OSI layer, 2. Tujuan dari OSI layer, 3. Manfaat OSI layer, 4. Fungsi tiap-tiap layer, 5. Cara kerja OSI layer. Next, langsung saja pengertian dari OSI layer. Model OSI, Open System Interconnection, diciptakan oleh International Organization for Standardization (ISO) yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu, komunikasi data yang melibatkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai model OSI, yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda. Tujuan penggunaan OSI layer. Tujuan utama penggunaan model OSI adalah untuk membantu desainer jaringan dalam memahami fungsi dari tiap-tiap layer yang berhubungan dengan aliran komunikasi data, termasuk jenis-jenis protokol jaringan dan metode transmisi. Untuk manfaat OSI layer, yang pertama, memudahkan untuk memahami cara kerja jaringan komputer secara menyeluruh. Kedua, breakdown persoalan komunikasi data untuk mempermudahkan troubleshooting. 3. Memungkinkan vendor atau pakar untuk mendesain dan mengembangkan hardware atau software yang sesuai dengan layer tertentu. 4. Menyediakan standar interface bagi pengembang perangkat yang melibatkan multi vendor. Kelima, memudahkan pengembang teknologi masa depan yang terkait layer tertentu. 7 lapisan OSI layer. Terdapat 7 lapisan pada model OSI. Setiap layer bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misalnya, satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab untuk mengkoreksi terjadinya error selama proses transfer data berlangsung. Lapisan OSI layer. Lapisan OSI layer itu dari bawah. Yang pertama physical layer, yang kedua data link layer, yang ketiga network layer, yang keempat transport layer, 5 session layer, 6 presentation layer, 7 application layer. Tujuh OSI layer dan penjelasannya. Yang pertama, physical layer. Lapisan paling dasar dari ketujuh OSI layer bertanggung jawab mentransmisikan data dalam bentuk bit stream. Physical layer mencakup segala piranti pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat
yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Kedua, data link layer. Jika network layer adalah penyalur informasi antar jaringan, data link layer merupakan pemberi jalur komunikasi di dalam jaringan yang sama. Tugas-tugasnya hampir sama dengan network layer dan transport layer, hanya saja internal dalam satu jaringan. 3. Network layer untuk mendefinisikan alamat-alamat IP yang menyediakan fungsi routing sehingga paket data dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lainnya. Contohnya protokol yang digunakan seperti IP. 4. Transport layer untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. 5. Session layer. Durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session layer atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dari dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. 6. Presentation layer untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. 7. Application layer sebagai antarmuka dengan aplikasi dan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Untuk cara kerja OC layer model, yang pertama, informasi berawal dari layer application, informasi kemudian melewati layer presentation dan layer session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU, protokol data unit atau data saja. Setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Segmen mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi package. Package mengalir ke layer data link dan kemudian diubah menjadi frame. Terakhir, frame mengalir ke layer physical dan kemudian diubah menjadi bits. 6. Pada layer ini, bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.